Pada era sekarang ini tentunya kita banyak mengalami perubahan, dan dari perubahan itu tentunya kita mendapatkan dampak positif maupun dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satu contoh dari dampak negatifnya itu adalah bullying dan hate speech. Bullying adalah penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih terhadap korban, yang berupa bisa menampar, memukul, menjambak, dan lain sebagainya. Bullying juga bisa terjadi di media sosial yang biasa kita sebut dengan cyberbullying. Selanjutnya, hate speech. Hate speech adalah ujaran kebencian yang dilakukan seseorang atau lebih kepada korban dalam bentuk provokasi, hinaan, maupun ancaman. Biasanya masuk ke dalam aspek agama, ras, adat istiadat, suku, maupun warga negara. Dalam agama Buddha, tentunya bullying dan hate speech ini sama sekali tidak dibenarkan karena sudah melanggar Pancasila Buddhis. Karena sebelum mengucapkan sesuatu, kita sudah harus memikirkannya terlebih dahulu. Biasanya para korban bullying dan hate speech tidak mau memberi tahu bahwa mereka adalah korban, karena biasanya mereka sudah diancam oleh para pelaku. Secara tidak sadar, kita sering melakukan bullying dan hate speech yang menyebabkan korban itu terganggu secara fisik dan psikisnya. Oleh karena itu kita harus mencegah terjadinya bullying dan hate speech, terutama di kalangan pemuda. Latar belakang yang kami uraikan di atas tersebut menjadi alasan kami ataupun tujuan kami untuk melakukan sosialisasi kepada para pemuda-pemudi. Pada sosialisasi ini, kami membawakan tema mengenai bullying dan hate speech di kalangan pemuda. Adapun sosialisasi ini akan dilaksanakan di Vihara Graha Buddha Manggala. Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, para pemuda-pemudi bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih banyak mengenai bentuk-bentuk, apa saja penyebab, dan bagaimana cara mengantisipasi, cara mencegah terjadinya hate speech dan bullying, dan bagaimana sikap pemuda-pemudi yang benar yang seharusnya dalam menghadapi bullying dan hate speech. Kemudian tujuan dari melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut adalah supaya pemuda-pemudi yang mengikuti sosialisasi ini bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih banyak mengenai hate speech dan bullying ini, sehingga bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang tidak baik, bisa jauhkan diri dari perilaku bullying dan hate speech, karena hal tersebut akan memupuk karma buruk yang tidak baik bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kami berharap para pemuda-pemudi bisa jauhkan diri dari perilaku hate speech dan bullying. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pada bagian bab 2, yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama ada deskripsi lokasi. Vihara yang kami ambil yaitu Vihara Graha Buddha Manggala yang berlokasi di Perum, Baloi Mas Permai, Blok B nomor 21, RT 3, RW 6, Jalan Anggrek Permai, Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Vihara ini terletak di dalam perumahan yang berada di belakang Indomobil. Di dalam vihara ini terdapat 2 ruangan bakti sala yang sering digunakan oleh umat Buddha untuk melakukan puja bakti atau mendengar ceramah dari pandita dan biku secara umum. Lalu yang kedua, deskripsi peserta. Partisipan yang ada dalam kegiatan ini adalah umat muda-mudi Vihara Graha Buddha Manggala yang berjumlah sekitar 50-70 orang. Lalu yang ketiga, alat dan bahan yang diperlukan yaitu materi mengenai bullying dan hate speech di kalangan pemuda dalam bentuk PPT untuk menyampaikan materi sosialisasi kepada peserta. Lalu ada laptop sebagai alat untuk menampilkan materi yang akan disampaikan.
Kemudian ada proyektor sebagai alat tambahan untuk menampilkan PPT yang berasal dari laptop. Mikrofon dan speaker sebagai alat untuk memperbesar suara agar materi yang tersampaikan dengan baik kepada para peserta. Lalu ada kuesioner yang akan diberikan kepada peserta untuk mengisi beberapa pertanyaan yang diberikan setelah kegiatan sosialisasi selesai. Lalu yang terakhir ada bingkisan berupa cemilan yang juga akan diberikan kepada peserta yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi ini dari awal hingga selesai. Metode pelaksanaan kegiatan yang kami gunakan untuk kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan materi berupa presentasi yang akan kami sampaikan dari kelompok kami agar materi mudah dipahami oleh para peserta. Materi yang akan kami sampaikan berjudul Sosialisasi Bullying dan Hate Speech di kalangan pemuda. Metode pengumpulan data yang kami gunakan yaitu yang pertama dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengambilan foto dan juga video yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi. Dan yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan setelah suatu kegiatan selesai, yang bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan pada hari tersebut. Selanjutnya adalah biaya dan jadwal kegiatan. Jadi anggaran itu merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis di dalam bentuk angka dan untuk digunakan pada jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Kemudian, anggaran ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu anggaran pemasukan dan juga pengeluaran. Yang pertama, pemasukan. Anggaran pemasukan akan menjadi sumber dana bagi kita, agar kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan lancar dan baik. Kemudian, rincian sumber anggaran pemasukan yang kami miliki yaitu dana panitia. Kami terdiri dari 7 orang, kemudian tiap masing-masing orang akan mengeluarkan 55.000 dan total dari 55.000 dikali 7 orang menjadi 385.000. Berikut adalah rincian dana pengeluaran kegiatan sosialisasi kelompok 3. Anggaran pengeluaran ini akan kami gunakan untuk membeli alat dan bahan untuk mendukung kegiatan sosialisasi. Tim kami akan menyediakan cemilan berupa permen, snack, biskuit dan juga minuman yang digabung dan dibungkus dalam bungkusan plastik. Total dana pengeluaran untuk alat dan bahan berjumlah Rp354.000. Jadwal kegiatan. Kegiatan sosialisasi bullying dan hate speech di kalangan pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 di Wihara Graha Buddha Manggala dari pukul 9 pagi sampai selesai di ruangan Bakti Sala setelah kegiatan Puja Bakti. Berikut adalah rangkaian jadwal kegiatan sosialisasi yang akan kami laksanakan. Tanggal 27 November 2022 pukul 9 sampai 10.30 akan dilaksanakan Puja Bakti. Pukul 10.30 sampai 10.45 pembukaan kegiatan sosialisasi dengan perkenalan dari kelompok. Pukul 10.45 sampai 11.30 akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan sesi tanya jawab. Pukul 11.30 sampai 11.45 peserta akan diminta untuk mengisi kuesioner yang akan digunakan untuk evaluasi kegiatan. Pukul 11.45 sampai 12.00 kegiatan sosialisasi ditutup dengan membagikan bingkisan berupa cemilan. Sekian presentasi proposal dari kelompok 3. Saya sebagai perwakilan ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan proposal ini. Akhir kata, Namo Buddhaya.